Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua mahasiswa peserta mata kuliah pengembangan sains matematika anak usia dini. Yang Bapak. Pada kesempatan perkuliahan daring kali ini saya sangat berterima kasih kepada semua yang hadir karena berkenan menghadiri perkuliahan secara daring ini. Semoga perkuliahan ini berjalan dengan baik, maksimal, dan mendapat hasil yang memuaskan. Pada perkuliahan kita dibagi menjadi 3 bagian atau 3 sisi. Pertama, pengantar dosen. Kedua, pelaksanaan diskusi yang dipimpin oleh moderator. Ketiga, arahan akhir daripada dosen untuk refleksi daripada materi pembelajaran atau materi mata kuliah. Pada kali ini, perkuliahan kita membahas tentang sejarah sains dan matematika anak usia dini. Supaya perkuliahan ini berjalan dengan baik, maksimal, berkah, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Terlebih dahulu kita lakukan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan perkuliahan kali ini adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi sejarah sains dan matematika anak usia dini. Baik, selanjutnya untuk menyingkat waktu, dipersilahkan kepada moderator untuk memimpin pelaksanaan diskusi pada hari ini. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan Ibu-Ibu sekalian. Pertama-tama sebelum memulai materi hari ini, adanya ulun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Iya, selanjutnya ulun sebagai moderator di sini perkenalkan nama ulun Iin Febrianti selaku moderator, dan materi kuliah hari ini akan dibawakan oleh Fitria Aulia Salehah dengan materi sains dan matematika anak usia dini. Ya, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Fitria Aulia Salehah selaku pemateri hari ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan membawakan materi tentang sejarah sains dan matematika anak usia dini. Hari ini kita akan bahas tentang sejarah sains dan matematika anak usia dini. Pendidikan anak usia dini yang kita temui sekarang itu tidak lepas dari pengaruh para ilmuwan dan juga pemikir sebelum kita. Maka dari itu kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Rumusan masalah dari materi ini adalah bagaimana sejarah pendidikan sains dan matematika anak usia dini, dan yang kedua adalah bagaimana sejarah teori dan perkembangan anak dalam pendidikan anak usia dini. Untuk pemulai, kita akan memulai pada tokoh yang pertama, yaitu Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther ini percaya bahwa sekolah merupakan tempat untuk belajar dan mengembangkan kemampuan akademik, estetika, dan proses tumbuh kembang anak. Nah, belajar di sini adalah belajar membaca, menulis, berhitung, musik, dan juga olahraga. Selain itu, beliau juga percaya bahwa keluarga merupakan pihak paling penting dalam mendidik anak, di mana selain itu dukungan masyarakat juga penting dalam pendidikan anak. Dia juga berpendapat bahwa sekolah harus mengajarkan moral dan agama agar dalam kegiatan bersosialisasi anak memiliki sifat positif dalam dirinya. Selanjutnya ada Comenius, atau nama panjangnya adalah John Amos Comenius, atau bisa juga kita kenal dengan nama Chomsky. Chomsky ini merupakan seorang guru dan juga penulis. Beliau percaya bahwa pendidikan harus dimulai sejak dini, karena pada usia dini pengetahuan dan karakter anak dapat ditanam dan dibentuk layaknya tanaman muda. Tanaman muda yang ditanam, dicangkok, dipangkas, dan dibentuk. Kalau misalnya pohonnya sudah bisa berdiri sendiri, proses tersebut tidak dapat diulang kembali. Maka dari itu pendidikan harus dimulai sedini mungkin. Selain itu, beliau juga percaya bahwa pendidikan harus
memperhatikan aspek-aspek kematangan, di mana untuk tidak hanya pendidikan itu dilakukan tidak hanya untuk mencapai optimalisasi perkembangan, tetapi juga harus memperhatikan aspek kematangan. Beliau juga percaya bahwa pembelajaran terbaik terjadi ketika seluruh indera anak itu terlibat langsung, dan juga dengan menggunakan benda-benda nyata yang ada di sekitar anak, maka anak akan mendapatkan pengalaman langsung. Nah, jika mendapatkan pengalaman langsung, maka pengalaman tersebut akan tersimpan dalam memori panjang anak. Selain itu, beliau juga menulis buku yang berjudul Orbis Pictus atau Dunia dalam Gambar. Nah, buku ini kemudian menjadi percontohan bagi buku bergambar untuk anak-anak. Maka dari itu, beliau juga mencetuskan pembelajaran menggunakan buku bergambar agar anak bisa melihat dan juga membaca gambar tersebut berdasarkan persepsinya masing-masing. Selain itu, yang tokoh ketiga yaitu Jean Locke. Jean Locke ini terkenal dengan teori beliau yaitu teori tabula rasa. Nah, teori tabula rasa ini artinya adalah anak dilahirkan dengan jiwa yang bersih seperti kertas putih. Kemudian yang mengasihinya adalah pengalaman. Pengalaman ini menurut beliau ada dua, yaitu pengalaman dari luar, yaitu yang bisa diperoleh melalui panca indera, dan yang kedua adalah pengalaman dari dalam yang diperoleh dari keadaan dan juga kegiatan batin. Beliau percaya bahwa penting anak itu mendapatkan motivasi dari luar. Motivasi dari luar ini bisa diterima baik dari orang tua, guru, maupun masyarakat sekitar anak. Beliau juga berpendapat bahwa lingkungan itu memberikan warna tersendiri bagi anak. Maka dari itu, ya beliau juga mengatakan bahwa beliau tidak pernah mengatakan bahwa anak itu bisa membentuk jiwa dan juga karakter dirinya sendiri. Beliau percaya bahwa segala jiwa anak itu bisa dibentuk dari luar, dari pengalaman lingkungan dan juga motivasi dari luar. Nanti teori beliau yang ini akan dibantah oleh para ilmuwan lain. Kemudian beliau juga percaya bahwa pemberian pengalaman seperti ini dapat depan anak, yang mana teori beliau berisi tentang prinsip belajar. Prinsip belajar Locke itu meliputi asosiasi, pengulangan, peniruan, penghargaan, dan hukuman. Namun seiring berjalannya waktu, prinsip belajar hukuman ini tidak digunakan lagi karena tidak sesuai dan juga tidak pas untuk anak usia dini. Selanjutnya ada Rousseau, atau nama panjang beliau adalah Jacques Rousseau. Beliau ini merupakan seorang filosof di bidang pendidikan, religius, sosial, juga politik. Beliau memperkenalkan naturalisme dan juga pendidikan naturalistik. Nah, naturalisme ini menekankan bahwa pendidikan yang baik adalah mendidik sesuai dengan tahap perkembangan anak secara alamiah dan juga sifat serta kebutuhan individu anak. Untuk membantu anak memahami dirinya, orang dewasa harus mengerti dan mengetahui kebutuhan anak. Untuk pendidikan naturalistik, beliau mengatakan bahwa anak itu lebih baik dibiarkan tumbuh tanpa intervensi dari luar ataupun intervensi orang dewasa, agar tidak menghambat proses berkembang anak. Dalam hal ini, beliau percaya bahwa kebebasan itu adalah hal yang penting dalam pendidikan anak. Beliau juga mengatakan bahwa dalam pembelajaran naturalistik, sebaiknya dilaksanakan tanpa membandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya, dan juga memberikan kebebasan tadi untuk mengeksplorasi, memberikan kebebasan pada anak untuk mengeksplorasi tanpa membahayakan dirinya dan juga orang lain. Nah, dalam pendekatan ilmiah ini, alamiah ini, anak akan tumbuh dan berkembang dengan bahagia, spontan, dan juga memiliki rasa ingin tahu. Beliau juga mengatakan penting
untuk memperhatikan kesiapan anak dalam belajar, karena anak yang siap menerima pembelajaran akan lebih mudah dalam menerima konsep yang menjadi tujuan pengembangan. Selain itu, tujuan pendidikan dari Rasul ini adalah untuk membentuk anak menjadi manusia yang bebas. Lanjut ke tokoh berikutnya, yaitu Pestalozzi. Pestalozzi yang nama panjang adalah Johann Heinrich Pestalozzi. Nah, beliau percaya juga sama dengan komunikasi Rasul, di mana pendidikan itu berdasar pada kesan sensorik atau panca indera. Kebanyakan dari para ilmuwan ini yang mempercaya kalau pengalaman langsung yang anak dapatkan melalui panca indera ini ada memberikan pengalaman yang langsung pada anak. Jadi mereka berpendapat bahwa pendidikan itu berdasar pada kesan sensorik. Selain itu, belajar yang baik menurut beliau adalah dengan menghitung, mengukur, merasakan, dan juga menyentuhnya. Selain itu, dalam tumbuh kembang anak harus tercapai secara bertahap. Jadi, tahap tumbuh kembang anak itu haruslah tercapai sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Jadi harus bertahap. Kemudian beliau percaya bahwa ibu adalah guru pertama, di mana beliau bahkan menulis buku tentang How Gertrude Teaches Her Children. Nah, Gertrude ini adalah seorang ibu yang beliau perhatikan. Gertrude ini mengajari anak-anaknya di rumahnya. Gertrude mengajari anak hitung dengan cara menghitung anak tangga di rumahnya, mengukur, dan segala macam. Maka dari itu beliau menulis buku tentang How Gertrude Teaches Her Children dan juga Book for Mother. Jadi beliau sangat memperhatikan ibu-ibu. Beliau percaya bahwa ibu merupakan guru yang baik anaknya. Sosok ibu itu mampu membuat anak-anaknya patuh kepada ucapannya, mencontoh tingkah lakunya, dan belajar dari yang apa-apa yang dicontohkan ibunya. Maka dari itu, Pestalozzi juga berpendapat bahwa guru yang baik adalah guru yang mengikuti cara-cara sosok ibu dalam mendidik anak. Nah, Froebel ini adalah bapak taman kanak-kanak. Nah, beliau percaya bahwa anak adalah tunas muda yang akan berkembang sesuai hukumnya jika diberi pengasuhan yang tepat. Beliau ini adalah orang yang mendirikan taman kanak-kanak. Pada tahun 1837, beliau menamakan sekolahnya ini dengan nama Garden of Children atau Kindergarten, yang pada akhirnya hari ini kita kenal sebagai taman kanak-kanak di Indonesia. Beliau mendirikan sekolah itu di Blankenburg, Jerman. Jadi beliau ada orang Jerman. Beliau juga berpendapat bahwa anak-anak itu adalah tunas muda, seperti halnya para ilmuwan sebelumnya yang menggunakan pendekatan naturalisme. Selain itu, beliau percaya bahwa jika anak mendapatkan pengasuhan yang tepat, maka anak berkembang secara wajar mengikuti hukumnya sendiri layaknya tunas muda. Beliau mengumpamakan anak itu sebagai biji yang ditanam, mulai tumbuh, mengeluarkan tunas, dan tumbuh dari tanaman muda yang lemah menjadi tanaman yang siap menghasilkan buah. Beliau juga mengumpamakan guru sebagai tukang kebun yang berperan mengamati proses kedewasaan alami anak dan memberikan kegiatan yang membuat mereka mempelajari apa yang siap mereka pelajari. Jadi Froebel ini juga mengatakan kalau kesiapan anak itu penting sebelum pembelajaran. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya peran orang tua dan guru dalam mengawasi dan juga memfasilitasi pendidikan anak. Saya juga mengatakan kalau belajar anak usia dini itu adalah dengan melalui bermain, karena anak adalah dunia bermain. Beliau mengembangkan alat permainan edukatif yang menjadi ciri khas di sekolah beliau. Jadi menurut Froebel, alat permainan edukatif ini memiliki fungsi sebagai saluran untuk memperkenalkan dunia kepada anak. Selain itu, guru juga dapat memberikan bimbingan kehidupan yang sebenarnya pada anak melalui alat permainan tersebut. Kemudian permainan juga memberikan rasa merdeka.
menimbulkan rasa tolong-menolong pada anak. Alat-alat permainan digunakan untuk mengekspresikan diri anak secara utuh. Jadi beliau sangat menekankan belajar melalui bermain dengan memperkenalkan alat permainan edukatif ini. Kemudian beliau percaya bahwa anak memiliki kemampuan untuk berkembang sendiri. Ini jelas berbeda dengan pendapat dari John Locke sebelumnya. Jadi manusia tidak hanya menyerap pengetahuan dari luar, tapi juga memiliki kemampuan untuk berkembang sendiri. Beliau juga mengatakan bahwa pendidikan anak itu penting dimulai sebelum anak berusia 7 tahun. Nah, konsep kata taman inilah yang pada akhirnya menjadi digunakan sekolah-sekolah untuk lembaga taman kanak-kanak di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Maka dari itu beliau dikenal sebagai Bapak Taman Kanak-kanak. Selanjutnya adalah John Dewey. Pendapat beliau tidak banyak, namun beliau juga mengatakan bahwa pendidikan itu berpusat pada anak dan learning by doing. Artinya penting untuk guru mengutamakan minat anak daripada materi, di mana cara terbaik untuk menunjukkan minatnya adalah melalui kegiatan yang menunjukkan keterampilan sehari-hari. Jadi guru itu penting untuk melihat minat anak, kemana minat anak, lalu mengarahkannya dengan keterampilan sehari-hari. Jadi guru itu bertanggung jawab dalam merencanakan dan juga memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan minat anak dalam pelajaran. Selain itu, beliau juga memiliki konsep active learner atau dalam bahasa Indonesia bisa dibilang pendidikan partisipatif, di mana beliau menekankan bahwa keterlibatan aktif anak dalam proses pendidikan dan juga beliau meyakini pengalaman merupakan basis pendidikan, sehingga pendidikan harusnya membuat anak didik mampu menafsirkan dan memaknai rangkaian pengalaman sedemikian rupa. Selain itu, dia juga memiliki pendapat tentang pendidikan, yaitu pendidikan adalah kehidupan, bukan persiapan untuk hidup. Pendidikan adalah perkembangan sehingga selama perkembangan berlangsung, maka pendidikan akan terus berlangsung. Kita lanjut ke Montessori. Montessori ini bernama lengkap Maria Montessori. Beliau adalah seorang dokter, namun juga memiliki minat yang besar dalam pendidikan. Beliau mengatakan bahwa perkembangan anak merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Seperti halnya Rosu dan juga Pestalozzi, beliau juga mengatakan bahwa anak secara kodrati sudah memiliki pola perkembangan psikis atau jiwa, jadi anak itu mampu untuk membentuk jiwanya sendiri secara spontan dan akan berusaha membentuk dirinya melalui pemahaman terhadap lingkungan. Kemudian dalam perkembangan anak terdapat masa peka. Nah, ini adalah hal yang beliau perkenalkan dalam dunia pendidikan, yaitu masa peka. Masa peka ini adalah suatu masa yang ditandai ketertarikan anak terhadap suatu objek atau karakteristik tertentu sehingga cenderung mengabaikan objek lainnya. Nah, masa peka ini memiliki 6 periode yang dimulai dari periode keteraturan pada usia 0-3 tahun, di mana anak menyerap pengetahuan melalui pengalaman panca indera sensorik. Yang kedua adalah periode kepekaan bahasa pada usia 0-6 tahun, di mana anak mampu menangkap kata ataupun simbol dan bahasa secara beserta gramatikanya. Yang ketiga ada periode kepekaan berjalan. Ini terjadi pada usia 1,2 sampai 1,5 tahun. Yang mana merupakan masa penyempurnaan gerakan kaki dan berjalan dengan kokoh. Selanjutnya ada periode kepekaan terhadap kehidupan. Nah, ini usia 3-6 tahun, di mana anak menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari teman kelompoknya. Kemudian ada periode kepekaan terhadap detail pada usia 2,5 tahun sampai 6 tahun, di mana anak memberikan perhatian pada objek-objek kecil dan terjadi penyempurnaan penggunaan panca indera. Dan kemudian yang terakhir adalah
kepekaan terhadap pelajaran. Ini terjadi pada usia 4-6 tahun di mana anak telah siap menerima pelajaran dan memahaminya dengan akal sehatnya. Nah, pada masa peka ini, anak memiliki kebutuhan jiwa secara spontan yang meminta kepuasan diri, sehingga penting bagi guru untuk memberikan stimulus atau rangsangan yang dapat membantu perkembangan anak sesuai dengan fungsinya. Selain itu, beliau juga memperkenalkan metode Montessori. Ini ada dalam buku yang beliau tulis, yang kemudian dikenal dengan metode Montessori. Beliau juga memperkenalkan sekolah dan juga menggunakan metode yang beliau ciptakan ini. Metode Montessori itu bertujuan untuk mendorong anak untuk menggali potensi diri secara maksimal untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan melalui lingkungan yang terstruktur, bersifat menyeluruh dan bebas. Nah, lingkungan yang dimaksud dalam metode Montessori ini adalah lingkungan yang di-setting atau lingkungan yang disiapkan oleh guru. Jadi lingkungan ini bisa kita buat dengan mendesain ruangan belajar anak senyaman mungkin dengan alat-alat pembelajaran, atau bisa juga disetting seperti kamar anak. Itu maksudnya. Jadi lingkungan yang disiapkan ini dapat memunculkan keinginan anak untuk belajar dan juga memungkinkan anak untuk bereksplorasi, berekspresi, dan juga mencipta tanpa bantuan orang tua. Jadi beliau juga mengatakan kalau anak belajar sendiri, anak juga mampu membuat pengetahuannya sendiri. Oke. Nah, tokoh berikutnya yaitu Jean Piaget. Nah, Jean Piaget ini mengembangkan kecerdasan melalui pengalaman langsung. Beliau memang bukan tokoh pendidikan. Beliau ini terkenal dalam psikologi perkembangan. Namun beliau juga memiliki beberapa pemikiran tentang anak usia dini. Beliau mengatakan bahwa anak mengembangkan kecerdasan melalui pengalaman langsung. Pendidikan anak usia dini juga harus sesuai tahap perkembangan kognitif. Nah, keterlibatan aktif anak juga masuk dalam teori dasar Piaget yang mengatakan bahwa anak mengembangkan kecerdasan melalui pengalaman langsung tadi, dan itu menggunakan lingkungan fisik. Jadi pengalaman menjadi dasar bagi kemampuan otak untuk berpikir dan juga belajar. Belajar merupakan proses penyelidikan dan penemuan spontan yang berasal dari dalam diri anak. Seperti halnya Montessori, beliau juga mengatakan kalau anak itu memiliki kuadrat untuk belajar itu tadi. Kemudian perkembangan kognitif yang beliau ajukan itu terdapat beberapa fase di dalamnya. Fase itu adalah fase sensori motor pada usia 0-2 tahun, di mana anak merespon secara langsung kepada peristiwa yang terjadi di sekitarnya dan menyesuaikan diri dengan cara menghisap, memegang, memandang, dan meraih atau mendekati sesuatu. Selanjutnya ada fase berpikir praoperasional, yaitu pada usia 2-7 tahun, di mana anak mampu menggolongkan benda-benda atau objek-objek secara garis besar. Kemudian pada fase berpikir praoperasional ini ada dibagi menjadi dua, yaitu fase berpikir prakonseptual dan fase berpikir intuitif. Kemudian fase operasional konkret yaitu pada usia 7-11 tahun, di mana anak dapat berpikir secara logis, tetapi masih dibantu dengan benda-benda nyata dan pengalaman langsung. Nah, beliau juga berpendapat seperti ilmuwan lain yang mengatakan bahwa pembelajaran harus sesuai dengan tahap perkembangan anak, dan itu juga harus berlangsung secara bertahap. Lanjut ke Lev Vygotsky. Beliau percaya bahwa anak adalah pengembangan pengetahuan yang aktif. Beliau juga memperkenalkan zona perkembangan proksimal, di mana dalam zona pengembangan proksimal ini bisa kita artikan sebagai jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang ditentukan oleh kemampuan pemecahan matematika
secara mandiri, dan tingkat perkembangan potensial yang ditentukan melalui pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya lebih mampu. Artinya, untuk mencapai perkembangan yang maksimal, maka anak perlu dibantu oleh orang tua, oleh guru, ataupun orang tua tadi, oleh orang dewasa, dan juga bisa dengan bantuan teman sebaya yang lebih mampu. Dan beliau juga mengatakan kalau rencana pembelajaran harus mengacu pada perkembangan anak, seperti halnya ilmuwan sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan bermain sambil belajar itu penting bagi anak usia dini, di mana bermain adalah dunia anak, sehingga dengan bermain anak dapat mengembangkan aspek kemampuan, karena belajar adalah kegiatan paling dekat dengan dunia anak. Oke, selanjutnya tokoh selanjutnya ada Howard Gardner. Howard Gardner ini yang mengembangkan teori multiple inteligensi atau kecerdasan jamak. Kecerdasan jamak yang menjelaskan bahwa ada banyak cara belajar di mana anak dapat menggunakan kecerdasannya dalam memahami konsep atau keterampilan. Nah, beliau mengatakan bahwa setiap anak adalah individu yang berbeda dan setiap anak itu cerdas, tidak ada anak yang tidak cerdas. Jadi, dalam mengembangkan pengetahuan, anak itu memiliki keterampilan yang berbeda dan juga cara mengembangkan pengetahuan, hidup dan sikapnya itu berbeda. Jadi, anak itu memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Dalam teori kecerdasan jamaknya, terdapat 8 kecerdasan, yaitu kecerdasan bahasa, logika matematika, visual, spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan juga naturalis. Jadi, beliau juga mengatakan kalau pembelajaran itu harus sesuai dengan kecerdasan anak. Guru dapat mengindividualisasi kurikulum, artinya kurikulum itu harus sesuai dengan setiap anak, karena setiap anak itu adalah individu yang berbeda, jadi kurikulum setiap anak bisa jadi berbeda. Ya, begitu. Kurikulum yang sesuai dengan kecerdasan anak ini dapat membantu anak untuk berkembang lebih baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini merupakan pendiri Taman Siswa. Di Taman Siswa ini ada beberapa jenjang pendidikan, salah satunya adalah pendidikan anak usia dini yang disebut dengan Taman Indira. Nah, di Taman Indira ini, guru adalah pembimbing. Jadi ini sesuai dengan filosofi pendidikan beliau, yaitu Ingarso Sungkulodo, yang artinya di depan memberi contoh, Ing Madya Mangunkarso, yang artinya di tengah membangun semangat, dan Tuturi Handiani itu di belakang memberi dorongan. Jadi itu bos guru itu sesuai dengan filosofi pendidikan yang beliau berikan. Kemudian beliau juga percaya bahwa anak memiliki pembawaan masing-masing dan kebebasan dalam mengatur diri. Beliau juga mengatakan memberikan sumbangan dalam aspek bidang perkembangan anak yang diberi nama Trisakti, yang isinya adalah berpikiran, rasa, dan juga kemauan. Nah, 5 aspek pengembangan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, moral, dan juga nilai-nilai agama. Itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator, yaitu Bu Iin. Ya, terima kasih kepada Ibu Fitria yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya saya persilahkan kepada kawan-kawan untuk melakukan sesi tanya jawab. Saya persilahkan untuk 3 pertanyaan pada sesi pertama. Adakah yang ingin bertanya? Silahkan raise hand. Kepada Ibu Nurul Azmi, silahkan ajukan pertanyaannya. Untuk Ibu Laila, sebentar dulu ya Bu ya. Saya mau bertanya. Tadi kan ada beberapa pendapat dari para ahli. Kemudian yang saya tanyakan ini berkaitan dengan sejarah sains dan matematika, itu apakah eksistensi sains dan matematika anak usia dini itu sesuai dengan zaman para ahli itu menyampaikan? Kita tahu seperti apa? Iya, itu tadi pertanyaan dari Ibu Azmi ya. Untuk pertanyaan selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Laila. Tinggi, makasih waktunya Ibu Iin.
terima kasih juga kepada pemaparan materinya oleh Ibu Fitria tadi. Yang ingin saya tanyakan pada teori dari menurutnya John Locke tadi kan ada ada yang namanya teori tabula rasa gitu. Kalau secara anunya kan di situ dijelaskan bahwa anak itu dilahirkan dengan jiwa yang bersih seperti kertas putih, kemudian yang mengisinya adalah pengalaman anak. Berarti kan anak mengisinya dengan pengalaman yang dibantu oleh kita sebagai seorang pendidik begitu. Yang jadi pertanyaan saya gitu, saya mohon untuk dapat memberikan contoh sederhana dari teori tabula rasa menurut John Locke itu dalam pengembangan sains dan matematika anak usia dini. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Laila. Selanjutnya ulun persilahkan kepada Ibu Hajah Nurainah. Pertanyaan dari Ibu Hajah Nurainah yang ada di dalam chat. Pertanyaannya adalah, mengapa pengalaman dari luar itu sangat penting? Itu pertanyaan nomor 3 ya Ibu Nurainah. Ada juga pertanyaan dari Ibu Pera yang bertanya, bagaimana cara guru menekankan minat anak pada pembelajaran? Kira-kira untuk sesi pertanyaan 1 ini saya cukupkan dulu. Ulun serahkan kepada Ibu Fitria Aulia untuk memberikan jawaban ataupun mencari jawabannya. Iya, terima kasih banyak kepada moderator, terima kasih banyak kepada teman-teman yang memberikan pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama dari Nurul Azmi, yang pertanyaannya adalah eksistensi sains dan matematika. Apakah eksistensi sains dan matematika sesuai dengan penyampaian ahli? Iya, menurut saya sebenarnya pembelajaran juga eksistensi sains dan matematika ini sesuai dengan penyampaian para ahli, terutama para ahli yang berpendapat bahwa pendidikan itu dengan menggunakan panca indera, yaitu kesan sensorik, dengan pengalaman nyata lingkungan di mana anak itu belajar dari benda-benda dan juga alam sekitarnya. Jadi itu sesuai dengan sains, dan juga dari pengalaman dari konsep pembelajaran tadi dari Pestalozzi. Nah, beliau mengatakan bahwa belajar yang baik itu adalah dengan menghitung, mengukur, merasakan, dan menyentuhnya. Jadi di sini juga terdapat matematika di dalamnya, dengan cara menghitung dan juga mengukur. Dengan cara merasakan dan menyentuhnya ini sesuai dengan sains, di mana anak merasakan apa yang ada di sekitarnya dan juga bisa merasakannya dengan indera rabanya. Begitu. Jadi menurut saya eksistensi sains dan juga matematika ini sesuai dengan penyampaian beberapa ahli lebih tepatnya. Kemudian pertanyaan kedua yaitu tolong berikan contoh sederhana teori tabula rasa dalam pengembangan sains dan matematika anak usia dini. Nah, pada dasarnya teori John Locke ini dibantah oleh beberapa ilmuwan atau ahli setelahnya, di mana teori John Locke ini kan mengatakan bahwa jiwa anak ini dibentuk oleh lingkungan dan juga perlu dorongan motivasi dari luar. Sedangkan Montessori, Froebel, dan beberapa ahli berikutnya itu mengatakan bahwa anak itu secara kodrat memiliki dorongan motivasi sendiri dalam dirinya sendiri untuk belajar, untuk membentuk jiwanya sendiri, untuk membentuk karakternya sendiri. Nah, untuk memberikan contoh tabula rasa ini, di sini kan dikatakan kalau beliau menekankan pentingnya pengalaman yang anak terima dari lingkungannya, dan pengalaman ini berpengaruh pada masa depan anak. Beliau memang tidak kita lihat saja dari prinsip belajar Locke. Nah, beliau mengatakan kalau prinsip belajar yang beliau tekankan itu ada asosiasi. Berarti kalau misalnya kita dalam pengembangan sains dan matematika, kita bisa mengasosiasikan benda-benda di sekitar anak, kemudian pengulangan, peniruan, dan juga metode penghargaan dan hukuman ini.
dari prinsip belajar ini bisa kita kembangkan sains dan matematika anak gitu. Untuk lebih spesifiknya mungkin ada yang bisa membantu? Kalau boleh izin menambahkan. Oh ya, silakan. Kalau dari saya mungkin belum tahu ini benar atau tidaknya ya. Cuma kalau yang saya pahami, teori yang John Locke ini walaupun mungkin kemudiannya ada yang menolak ya, tapi kalau disuruh memberikan contoh tentang tabula rasa itu kan yang saya pahami tadi seperti anak itu seperti kertas kosong, kemudian dilukis, diisi oleh orang tua ataupun guru, seperti itu yang saya tangkap ya. Kalau begitu, contohnya dalam pengembangan sains dan matematika itu berarti ibaratnya anak itu tidak tahu apa-apa. Jadi tergantung orang tua ataupun gurunya mengajarkan misalnya saja matematika. Anak itu pemahaman matematikanya akan sesuai dengan apa yang guru itu berikan. Misalnya ada guru yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan angka 4 itu hanya dengan satu cara, yaitu 1 ditambah 3. Nah, ada mungkin guru yang bisa jadi kurang tepat mengatakan seperti itu. Padahal kemudian ada anak yang berpikir untuk mendapat 4, saya dapat dari orang tua saya itu 2 tambah 2, kayak gitu. Nah, anak yang tadi belum tahu apa-apa kan jadi bingung. Sedangkan ada guru yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan 4 itu banyak caranya. Bisa dengan 5 dikurang 1 atau 2 tambah 2. Yang penting anak-anak harus paham dasar penjumlahan dan pengurangan seperti itu. Nah, jadi kan anak itu akan tergantung dengan gurunya. Apakah gurunya mengajarkan matematika itu dengan luas atau dengan monoton yang guru pahami. Gitu yang saya pahami seperti itu. Ya, terima kasih kepada Bu Asmi yang telah memberikan contoh. Jadi tergantung bagaimana gurunya tadi ya Bu ya, intinya. Pemahaman anak itu tergantung dengan penjelasan gurunya. Ya. Ya, saya akan menambahkan sedikit Bu. Ya, silakan Ibu Tera. Ya, mungkin dari segi yang matematikanya, terkadang kan anak tahu nih tentang angka 1 sampai 10, tapi dia nggak tahu yang mana itu angka 1, tapi dia bisa menyebutkannya saja. Mungkin seperti itu ya, karena kan katanya digambarkan kalau anak kecil itu sebagai kertas yang kosong, yang kita isi dengan yang bagus. Terkadang anak saya juga, saya pengambil dari anak saya itu mengerti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tapi dia nggak tahu angkanya, kayak gitu. Jadi kita tunjuk yang mana angka 1 dia nggak tahu, tapi dia ngerti karena mungkin sering dengar angka 1, 2, 3, 4, 5, tapi mungkin tidak tahu kalau itu angka 5 kayak gitu. Itu tidak tahu kalau itu angka 8 bentuknya wujudnya. Mungkin kita bisa mengajarkan anak jangan hanya saja kan kadang kita nyanyi 1 aku sayang, tapi kan kita nggak tahu kayak gitu ya angkanya atau apanya. Terkadang itu sih kendalanya, tapi itu kan dari segi matematikanya. Mungkin kalau dari segi sainnya bisa dengan yang seperti percobaan atau apa yang seperti hujan ataupun yang lainnya kayak gitu. Mungkin ibu-ibu yang lain lebih tahu lah, yang sering, yang pengalaman mengajarnya juga. Mungkin seperti itu saya tambahkannya sedikit. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Pera yang telah memberikan contoh langsung seperti anak Ibu Pera ya Bu ya. Terima kasih. Saya juga ingin menambahkan Ibu Iin. Oh iya, silahkan Ibu Husna. Nah, itu kan tadi contohnya dari matematika. Sekarang saya ingin memberikan contoh dari sains. Misalnya ini kan menurut teori John Locke ini kan semua hal yang diketahui orang tua itu bisa diberikan ke anak gitu kan, karena anak bagaikan kertas kosong gitu kan. Jadi contoh sainsnya misalnya kayak kita ngajak anak mencoba mengenal rasa misalnya. Misalnya ini makanan ini rasanya pahit. Misalnya ini permen rasanya manis, tahu gitu permen ini manis, ini rasanya ada asamnya juga gitu kan biasanya permen. Terus asin juga, masakan yang asin bisa dijelaskan pada anak ini rasanya asin, telur rasanya asin gitu karena ada garam gitu kan. Terus kita juga bisa mengajak anak bermain merawat tanaman misalnya, ya kan.
merawat tanaman, terus memasak telur misalnya kan. Nah itu pas memasak telur itu bisa dijelaskan telur ini berasal dari ayam gitu kan, panjang dijelaskan kayak gitu. Telur menetas nanti jadi ayam lagi gitu kan. Nah mungkin itu bisa diberikan kepada anak juga. Makasih Ibu Iin. Ya, terima kasih kembali kepada Ibu Husna yang telah melengkapi contoh dari beberapa teman kita. Kira-kira Ibu Fitria ini sudah banyak aja ya contohnya, Bu ya. Bagaimana kalau kita serahkan kepada Ibu Laila selaku penanya pada pertanyaan kali ini? Bagaimana Ibu Laila, apakah jawaban dan contoh dari kawan-kawan sekalian kira-kira sudah baik aja atau ingin ditambahkan lagi, Bu Laila? Inggi, terima kasih Bu Iin. Cukup kalau dari Ulun, Bu Iin, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu juga. Terima kasih juga kepada Ibu Fitri Aulia. Cukup Bu Iin. Ya, terima kasih Bu Laila. Selanjutnya Ulun serahkan kepada Ibu Fitria untuk menjawab pertanyaan nomor 3 ataupun selanjutnya. Ulun kembalikan kepada Ibu Fitria. Ya, terima kasih banyak kepada teman-teman dan juga Ibu yang sudah membantu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hajah tadi ya? Ya, Hajah Nur Ainah. Pertanyaannya, mengapa pengalaman dari luar itu sangat penting? Memang dari banyaknya ilmuwan dan juga ahli yang di sini mengatakan bahwa lingkungan, terutama lingkungan dan juga pengalaman melalui panca indera itu penting, karena para ahli ini berpendapat bahwa melalui pengalaman dari luar, melalui pengalaman yang mereka dapat dari panca indera dan juga dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya, yang benda-benda nyata yang ada di sekitarnya, maka anak memiliki pengalaman secara langsung dengan lingkungannya, dengan sekitarnya. Maka dari itu dengan mendapatkan pengalaman langsung, maka anak mendapatkan konsepnya, mendapatkan intinya gitu. Mereka dapat membuat pengetahuannya sendiri gitu. Mereka dapat menyimpulkan apa yang ada di sekitar, misalnya yang ini kasar, yang ini bulat, yang ini bentuknya persegi, atau kalau misalnya ada pulpen atau apa, mereka tahu kalau ini untuk menulis kayak gitu. Mereka memiliki pengalaman langsung, sehingga dengan pengalaman langsung itu hal itu pengalaman tersebut dapat tersimpan dalam memori panjang anak. Itulah yang beberapa yang saya tangkap dari pemikiran-pemikiran para ilmuwan ini, begitu. Kalau ada tambahan dari teman-teman bisa disampaikan gitu. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana? Adakah tambahan dari kawan-kawan sekalian untuk melengkapi jawaban dari Ibu Fitria? Mengapa pengalaman luar itu sangat penting bagi anak? Adakah yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak ada. Ulun serahkan kepada Ibu Hajah Nur Ainah. Bagaimana dengan jawaban Ibu Fitria? Apakah sudah memuaskan atau tidak, Bu? Ya, cukup aja. Oh, iya. Terima kasih Ibu Hajah Nur Ainah. Ulun serahkan kepada Ibu Fitria untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya itu dari Ibu Vera. Ya, Bu. Oke, dari Ibu Vera. Pertanyaannya, bagaimana cara guru menekankan minat anak pada pembelajaran? Dalam teori John Dewey adalah bagaimana cara mengucapnya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan pengucapan lama. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa minat ini cara terbaik untuk supaya anak itu dapat menunjukkan minatnya adalah melalui kegiatan yang menunjukkan keterampilan sehari-hari, atau bisa kita bilang keterampilan anak sehari-hari atau kegiatan anak sehari-hari itu bisa dapat menunjukkan minat anak. Anak-anak itu berminat pada apa, kesehariannya itu anak ngapain gitu. Karena apa yang menjadi fokus anak itu biasanya
itulah minat anak tersebut. Jadi apa namanya, untuk menekankan minatnya ini pada pembelajaran, kita bisa lihat, kalau misalnya kita melihat minatnya tadi kan kita bisa lihat dari kegiatan anak sehari-hari nih. Kemudian menekankan pada minatnya itu dengan cara learning by doing tadi, dengan ya belajar dengan cara melakukannya secara langsung. Minat anak misalnya, kebanyakan anak-anak sekarang kan minatnya itu apa namanya, pada video-video gitu kan ya, dan video game ataupun apa namanya, video-video yang ada di YouTube atau kemos-kemos gitu. Jadi apa namanya, kita bisa apa namanya, menggunakan itu pada pembelajaran, kita modifikasi ya supaya dapat menumbuhkan rasa keingintahuan anak. Karena memang pada saat ini, apalagi pada zaman digital, maka keterampilan guru itu dalam hal teknologi juga diuji gitu. Jadi menurut saya itu cara menekankan. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Ya, ulun serahkan kepada kawan-kawan sekalian untuk melengkapi jawaban Ibu Fitria. Sepertinya jawaban Ibu Fitria tadi lebih kepada sumber belajar ya Bu ya. Salah satunya lihat doing tadi. Gimana Ibu Pera? Bagaimana Ibu Iin? Ibu Pera. Apakah kira-kira jawabannya memuaskan atau tidak, atau perlu ditambahkan lagi Bu? Iya sudah sih Bu, tapi kalau ada teman-teman yang mau nambahkan sih boleh juga, karena menekankan minat pada anak pembelajaran itu kan banyak ya. Katanya tadi ada video game, maksudnya video game mana kayak gitu loh, atau video yang ada gamenya, atau video game yang anak main kayak gitu loh. Oh iya. Tahu saya saat ini ada, kalau misalnya apa namanya, mainan kayak di Kahoot atau di Quizlet yang seperti itu, yang dengan apa namanya, shape itu atau bentuk-bentuk kayak gitu ada di Kahoot, cocok untuk permainan anak usia dini juga jika digunakan secara digital. Jika ingin menggunakan digital learning, itu sangat cocok untuk apa namanya, anak yang berminat game-game ataupun video-video pembelajaran kayak gitu. Jadi apa namanya, untuk digital itu bisa menggunakan Kahoot atau Quizlet. Ada lebih banyak lagi apa namanya, quiz-quiz yang bisa digunakan sebagai pembelajaran. Itu aja. Terima kasih. Oh iya, maaf ya Ibu Vera jika kurang memuaskan. Jika teman-teman ingin menambahkan dengan apa namanya, jawaban yang lain, boleh. Adakah yang ingin menambahkan jawaban dari Ibu Fitria? Ibu Sna ingin menambahkan? Sepertinya tidak. Iya, saya kembalikan kepada Ibu Fitria untuk menjawab pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan dari sesi kedua, yaitu pertanyaan dari Ibu Gadis. Yang pertanyaannya adalah, Dewi lebih mengutamakan minat daripada materi. Nah, bagaimana cara menentukan minat ataupun bakat anak usia dini? Apakah harus melalui tes psikolog? Ini ada hubungannya dengan pertanyaan Ibu Pera tadi ya, bagaimana menekatkan minat anak. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Ya, kira-kira bagaimana Ibu Fitria? Apakah ingin langsung dijawab atau meminta waktu dulu? Bisa langsung dijawab. Ini sebenarnya masuknya dari jawaban saya tadi berdasarkan teorinya Dewi, di mana beliau mengatakan kalau apa namanya, cara terbaik anak untuk menunjukkan minat adalah melalui kegiatan yang menunjukkan keterampilan sehari-hari. Jadi dari aktivitas anak sehari-hari, apa yang menjadi fokus anak, itu bisa menentukan minatnya. Kalau misalnya melalui tes psikolog, mungkin itu akan lebih akurat, gitu kan ya, apa namanya, dengan cara yang lebih detail dan juga jawaban-jawaban lain yang tersembunyi daripada minat anak tersebut. Tapi kalau kita ingin melihat melalui apa namanya, observasi gitu kayak gitu, dengan apa yang bisa kita secara langsung, itu bisa kita lihat dari kegiatan atau keterampilan anak gitu sehari-hari. Itu
Ibu Gadis. Mungkin ada jawaban lain atau ada tambahan? Ya, cukup. Para kawan-kawan. Agak mirip juga sama Ibu Pera gitu. Jadi jawabannya tidak harus ke psikolog, tapi bisa dilihat dari kesehariannya Bu Fitria ya? Iya, betul. Ya, bagaimana Ibu Gadis? Apakah jawabannya memuaskan atau ingin ditambahkan lagi jawabannya? Sudah cukup. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Ulun ingin membacakan pertanyaan dari Ibu Wiwi. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara guru memberikan stimulus dalam membantu perkembangan anak dalam pengembangan sains matematika anak? Ya, Ulun serahkan kepada Ibu Fitria untuk menjawab. Oke, kalau misalnya saya jawab berdasarkan metode Montessori, kita bisa memberikan stimulus dalam bentuk perkembangan anak itu dalam pembelajaran itu dengan cara menyeting lingkungan tadi, itu dengan lingkungan yang disiapkan gitu oleh pendidik. Artinya ruang kelas ataupun ruang belajar di sekolah itu bisa kita sesuaikan gitu dengan apa yang ingin kita ajarkan, apa yang ingin kita berikan kepada anak. Mungkin itu bisa memberikan stimulus pada anak gitu dalam bentuk perkembangannya. Kalau misalnya kita berujuk pada metode Montessori, itu lebih ditekankan pada lingkungannya kan. Jadi lingkungan itu bisa membuat anak lebih bereksplorasi dan juga berekspresi. Kalau berdasarkan pandangan-pandangan dari ahli yang lain, mereka kebanyakan memang lebih menekankan pada lingkungan kan ya, dan juga lingkungan sekitarnya itu, dan juga penggunaan belajar menggunakan panca indera. Jadi saya pikir lingkungan itu terus dalam metode Montessori ini adalah lingkungan yang bisa kita bikin gitu. Lingkungan yang disetting. Saya rasa itu jawaban saya sesuai. Izin nambahkan boleh Ibu Fitria? Ya, silakan. Terima kasih. Jadi gini Bu, mungkin kalau sekarang kita bisa untuk stimulus stimulus dalam membantu perkembangan anak itu, apalagi untuk perkembangan sains dan matematika, kita bisa pakai metode proyek gitu salah satunya kalau untuk sekarang. Metode proyek yang kita mulai dengan kalimat esensial di mana anak-anak yang menjadi penentu gitu, anak-anak yang menentukan, guru hanya fasilitator yang diharuskan atau diharapkan dapat membantu stimulus anak dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu. Jadi anak diajak untuk menemukan menentukan topik, menyelesaikan permasalahan dari topik yang dipilih. Itu bisa salah satunya, contohnya mungkin misalkan kita temanya kegiatan anak adalah tema binatang pada bulan ini, misalkan contohnya. Kemudian kegiatan esensialnya itu bagaimana? Pertamanya kita bisa pakai buku cerita. Dari buku cerita yang berhubungan dengan berhubungan dengan tema binatang itu, ibu guru memberikan cerita, pendidik memberikan cerita. Kemudian anak-anak itu nanti diminta untuk dapat menelaah topik apa yang kita sampaikan gitu. Misalkan hari itu kita membahasnya tentang topik bebek gitu. Nanti untuk kegiatannya, misalkan stimulusnya untuk perkembangan sainsnya dan matematika anaknya, karena kita hari ini membahasnya bebek, apa yang akan teman-teman lakukan gitu? Apa yang ingin teman-teman lakukan? Misalkan ada anak yang menjawab, aku ingin bikin kandang bebek, Ibu, katanya. Nah, itu sudah masuk sains kan, anak sudah menyampaikan keinginannya. Kemudian dari keinginan anak itu, ibu gurunya memfasilitasi dengan memberikan indikasi atau memberikan setting tempat main yang sesuai dengan keinginan anak gitu. Mungkin seperti itu. Kemudian selama kegiatan main, itu ibu guru kemudian memberikan provokasi dengan kalimat-kalimat terbuka. Mungkin seperti itu kalau tambahan dari Ulun. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sukat dari jawaban Ibu Laila. Ulun serahkan kepada Ibu Wiwi bagaimana dengan contoh dan jawaban dari Ibu Laila dan Ibu Fitria. Apakah jawabannya memuaskan atau ingin ditambahkan lagi Bu Wiwi? Oh ya, terima kasih katanya Ibu Wiwi.
atas jawabannya kepada Ibu Fitri dan Ibu Laila. Ya, sekian sudah dijawab 6 pertanyaan oleh Ibu Fitri Aulia. Kepada Ibu Fitri, ulun serahkan untuk membacakan kesimpulan penyampaian materi hari ini. Ya, terima kasih untuk kesimpulan pada materi hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa sistem laut yang kita jumpai sekarang tidak luput dari pengaruh ilmuwan yang terdahulu. Kemudian pendidikan usia dini itu penting dimulai sebelum anak berumur 7 tahun. Terutama menurut Febel itu dimulai pada 3 sampai 6 tahun. Kemudian anak mampu membentuk jiwa dan pengetahuannya sendiri dengan bantuan orang dewasa. Bermain sambil belajar merupakan melalui alat permainan edukatif dan lingkungan, karena anak bermain merupakan dunia anak. Kemudian guru, orang tua, dan masyarakat memiliki peran penting dalam pendidikan anak. Sekian presentasi pada hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Iin Febrianti. Ya, sudah selesai penyampaian materi oleh Ibu Fitria. Saya selaku moderator meminta maaf apabila saya memimpin jalannya pemaparan materi hari ini ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak. Ulun kembalikan kepada Bapak Suhaimi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ingin kembali buka Ibu yang teori-teori John Locke tadi dulu, Bu. Nah, ini teori tabula rasa. Yang lebih terkenal dengan teori kertas putih. Jadi anak terlahir sebagai kertas putih, kemudian silahkan orang tuanya, dalam hal ini diwakili oleh guru boleh juga, untuk menuliskan pengalaman-pengalaman apakah dia diarahkan ke hal-hal yang baik ataupun hal yang tidak baik. Oleh karenanya bukan berarti seorang anak itu dari lahirnya tidak bagus, dalam artian tidak menguntungkan dalam hal pengetahuannya, ataupun dia bisa lebih baik, lebih sukses dalam menempuh untuk pendidikan lanjutnya atau masa depannya, itu tidak diwariskan. Hanya saja sangat dipengaruhi oleh lingkungan atau orang lain di luar daripada dirinya. Jadi begitu pada intinya isi ataupun intisari daripada teori ini. Jadi pertama, penting pengalaman itu satu pengalaman yang tentu saja dari lingkungan. Maksud lingkungan itu adalah di luar daripada diri anak. Kemudian dari lingkungan itu tentu ada yang memberi motivasi sebagai dorongan. Jadi dua sudah kan intinya. Pertama, bahwa pengalaman itu adalah guru, itu yang mewarnai. Kedua, dorongan dan motivasi itu sangat penting. Kemudian ketiga, pengalaman sejak dini mempengaruhi anak masa depan. Jadi dalam masa keemasan, dalam umur-umur sebelum dia masuk ke anak-anak ataupun ke dewasa, apalagi remaja, itu sangat diwarnai oleh masa anak usia dini. Kemudian yang ketiga ya, keempat, belajar ini meliputi asosiasi. Asosiasi itu bersama-sama dengan orang lain, perlu mengulang, jadi memang harus mengulang, diulang-ulang, kemudian menirukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa itu atau orang yang mengajarinya perlu untuk mendemonstrasikan. Jadi metode mungkin seperti itu ya, metode belajarnya atau prinsip belajarnya atau strateginya, pertama harus lakukanlah simulasi ataupun demonstrasi. Kemudian anak akan ikut mendemonstrasikan, itu paling mudah. Kemudian dia harus diberi juga pujian, kemudian dia juga harus diarahkan kepada hal-hal yang seharusnya jangan sampai dibiarkan. Jadi prinsip-prinsip ini satu asosiasi ya, artinya tidak dia sendiri, dia harus bersama-sama dengan orang lain dalam perkembangannya. Kemudian kedua, harus dilakukan pengulangan agar dia lebih mahir, karena memang sesuatu yang baru itu sulit untuk dia lakukan. Kemudian dia harus melihat demonstrasi. Kemudian dia juga perlu mendapatkan hadiah, walaupun dalam artian kita menghargai, kita memuji dan sebagainya, kata-kata yang baik. Kemudian tidak boleh dilepas, artinya harus dibina, harus dijaga agar jangan sampai keluar daripada rel yang garisan yang direncanakan ya. Jadi ini lengkap ya. Oleh karenanya kalau misalnya ada yang tadi pertanyaan yang senada dengan ini apa? Saya lihat kembali ya.
yang tabula rasa nih. Di sini nggak ada catatannya ya. Jadi tabula rasa tadi saya tidak saat apakah sesuai dengan teori tersebut saat ini. Oh ya, lain tabulasi John Locke ini. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi kita urai. Pertama, beliau menyampaikan bahwa teori tabula rasa itu adalah berbasis pengalaman. Tanpa itu tidak bisa. Tanpa itu tidak sesuai dengan teori ini. Jadi pengalaman itu apa yang pernah dia lihat, kemudian dia harus lakukan oleh anak itu, kemudian dia akan memperoleh keterampilan atau pengetahuan dan pembelajaran. Satu. Kemudian dua, dia harus diberi motivasi. Harus diberi motivasi oleh orang lain. Oleh orang tuanya, gurunya, atau temannya ya. Kemudian pengalaman dia dapat, pembelajaran dia dapat itu sangat mempengaruhi nanti setelah dia melewati masa itu, saat dia di SD, dia di SMP, ataupun sampai dewasa masa depannya ya. Kemudian cara melakukan pembelajarannya tuh harus diulang-ulang. Naik sepeda tuh harus diulang, tidak boleh satu kali saja lalu bisa, tapi itu tidak menjadi dia terampil untuk bisa menghindari dalam mengarahkan sepedanya ya. Kemudian hati-hati ya, hati-hati kita orang yang dewasa apabila berkata-kata, apabila berperilaku, kemudian itu akan dicontoh oleh anak ya. Oleh karenanya dalam pembelajarannya harus diawali dengan demonstrasi atau pencontohan. Dalam pembelajaran juga harus harus diberi penghargaan ataupun hadiah. Kemudian juga hukuman dalam artian ini yang mendidik, jangan sampai anak kita tuh dibiarkan saja dengan kemanjaannya. Jadi hukuman ini digarisbawahi sebagai suatu peringatan kepada kita bahwa kita harus menjaga anak itu agar tidak kesana kesini. Yang penting arah, dan bukan berarti mengekang, bukan berarti memberi hukuman keras ya, tapi kita harus mengawasi walaupun tanpa sepengetahuan anak, kita tetap jangan lepas daripada perhatian. Nah itu intinya. Jadi lengkap informasi yang diberikan oleh teori ini sampai pada proses pembelajaran. Saya lupa apa yang ditanyakan tadi tentang teori ini. Boleh kalau siapa yang mau nanya tadi ungkapkan lagi. Kalau ada salah Pak, pertanyaannya tadi berikan contoh sederhana bagaimana teori tabula rasa dalam pembelajaran. Oh ya, berarti yang terakhir ini. Jadi kalau mengajar dalam teori tabula rasa, karena tadi menghendaki pengalaman, menghendaki tulisan dalam ingatannya, maka harus dilakukan atau diawali dengan demonstrasi. Kita harus mencontohkan kalau bisa mengajar tentang sains ya, seperti yang minggu lalu saya sebutkan, ada perubahan atau menciptakan warna pada larutan air dalam gelas. Nah, dalam gelas itu pada dasarnya warnanya bening air itu, kemudian dikasih warna pewarna, katakan ya pewarna makanan atau pewarna yang aman, dikasih warna lalu diaduk, maka warna yang tadinya bening, 2 gelas ya sediakan 2 gelas, keduanya bening, kemudian satunya dikasih warna, satunya dibiarkan saja. Nah lalu itu dapat menyebutkan ini adalah warna merah kalau dikasih warna merah. Jadi betul-betul dicontohkan. Kemudian anak disuruh harus membuat juga cairan yang berwarna. Katakannya kita sediakan warna merah juga, maka dia menirukan, mengambil warna, atau kita pun bimbing juga dia mengambil untuk pertama kali kan. Kalau untuk kedua juga kita bimbing, yang ketiga kita bimbing, mungkin yang selanjutnya baru bisa mandiri dia. Lalu menciptakan warna cairan yang berwarna. Nah, seperti itu. Ini beberapa contoh yang intinya memang harus dikasih demonstrasi atau dikasih contoh dulu. Karena sifat anak ini ingin menirukan, dia bisa menirukan. Jadi apa saja yang diucapkan, apa saja yang dikatakan oleh orang di sekitarnya, maka dia akan lakukan seperti itu. Misalnya di situ orang tuanya atau sekitarnya tuh sering teriak, maka anaknya akan teriak juga ya, sering teriak, sering suara yang tinggi-tinggi, nada yang tinggi. Kemudian kalau orang tuanya tuh olah asih, kemudian saling membantu, maka anak juga sering saling membantu seperti itu. Oke ya, mungkin tidak banyak permasalahan lagi. Kemudian kedua, tolong cari teori apa tadi? John Dewey ya, Dewey ya, tentang minat tadi. Kemudian ada yang menyebutkan tadi disebut apa dalam di sini saya sebut terus dilakukan tes ya. Itu teori mana? Dewey lebih mengutamakan minat daripada materi. Coba buka.
Tabula rasa itu begitu sederhana karena dalam teori pendidikan awal beliau dikenal seperti ini. DW pendidikan yang terpusat pada anak. Learning by doing, pendidikan partisipasi. Jadi begini, learning by doing. Nah itu dulu anunya intinya. Jadi beliau John Dewey menyebutkan bahwa kalau mau belajar yang baik itu tidak boleh hanya mendengarkan, hanya melihat, tapi harus melakukan. Nah, sehingga yang disebut dengan pembelajaran atau pendidikan yang terpusat pada anak itu adalah melakukan 3 hal. Selain daripada melihat, mendengar, kemudian mengamati, istilahnya melihat, mengamati, kemudian mendengarkan penjelasan, sehingga dia dianggap mengerti saja karena diam untuk menyimak, tapi tidak cukup. Dia harus melakukan atau menirukan. Pas saja sebenarnya sangat bersesuaian dengan pendapat John Locke tadi. Bahwa apa yang dilakukan anak dalam pembelajaran itu dia harus betul-betul mengalami, betul-betul melaksanakan apa yang disuruh, apa yang diajarkan. Makanya learning by doing. Begitu belajar, dia harus mengerjakan sesuatu apa yang dibelajarkan. Sehingga dengan demikian orang menyebut bahwa anak ini telah melakukan pendidikan yang gurunya melakukan pendidikan yang berpusat pada anak. Kalau seperti itu artinya anak harus betul-betul mengalami atau membuat jadi pengalaman apa yang dalam pelajaran itu. Misalnya kalau menjumlah, maka betul-betul bisa menjumlahkan. Bagaimana antara dua kelompok, kelereng atau bola ya yang besar. Kalau kelereng agak rawan ya karena kecil. Mudah untuk hilang, mudah untuk disembunyikan. Jadi kalau bermain itu harus pakai bola yang agak besar karena tidak mudah untuk disembunyikan ataupun masuk ke mulut daripada anak ya. Jangan sampai yang membahayakan. Jadi buat kasih bola-bola yang kecil, bola kecil seperti besarnya katakan bola kasti ya atau bola plastik yang besarnya kurang lebih seperti itu. Lalu kalau mau jumlahkan itu ada satu kelompok yang isinya 2, kemudian yang lain isinya boleh 1. Maka 2 tambah 1 setelah digabung dihitung 1, 2, 3. Berarti 2 kelompok yang isinya 2 ditambahkan dengan 1 kelompok yang berini 1 setelah digabung itu penjumlahan itu adalah 3. Bisa mengetahui 3 itu dari mana? Dari menghitung 1, 2, 3. Bolanya dikasih hitungan. Jadi lalu bisa juga untuk memang menghitung ini mudahnya pada anak yang kelompok B ya. Kalau kelompok A cuma mengenalkan dan mengelompokkan aja. Kalau sudah kelompok B sudah paham ini mencocokkan antara jumlah daripada benda dengan lambang bilangan. Jadi John Dewey ini memang menyebutkan dan mengatakan bahwa pembelajaran itu harus melewati pengalaman. Pengalaman itu melakukan. Makanya orang tidak boleh menyebut atau mengatakan bahwa saya setelah mengajar dengan pendidikan yang terpusat pada anak. Apa buktinya? Buktinya itu adalah pembelajaran itu telah dilakukan oleh anak. Seluruh apa yang diajarkan itu harus anak itu bisa mencontohkan. Itu namanya learning by doing. Kemudian pendidikan partisipatif. Pendidikan yang menggunakan kelompok atau menggunakan partisipasi tidak dia sendiri. Dia harus bersama-sama dengan temannya. Makanya ada teori ini bukan pada anak didik saja, anak kecil atau anak usia TK saja, memang pada anak usia SD sampai mahasiswa pun teori Dewey ini sangat sesuai. Pertama, pembelajaran harus berpusat pada mahasiswa atau dia harus melakukan. Jadi apa yang dikerjakan oleh dosen, apa yang dikerjakan oleh guru, mahasiswanya harus betul-betul melakukan juga. Kemudian dia harus bisa menghargai orang lain. Karena apa? Karena dia harus menyampaikan dan mengkomunikasikan. Karena langkah pembelajaran ilmiah itu seperti itu. Udah oke ya, jadi ini intinya ada 2 ya. Pertama, learning by doing, itu adalah pendidikan pembelajaran yang terpusat pada anak. Oke, itu pasti karena memang dijamin kan buktinya yang nomor 2 nih. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan yang tidak berdasarkan atau dibangun berdasarkan individual, tapi harus mengangkat misi partisipasi. Kemudian oke, itu sudah sangat jelas dan terang ya. Kemudian ada lagi yang stimulus daripada
Montessori ya, coba buka. Perkembangan anak merupakan suatu proses berkesinambungan. Jadi anak itu orang belajar terus-menerus ya. Jadi kalau mau terampil memang harus melakukan pengulangan-pengulangan, ada proses. Anak secara kudrat memiliki pola perkembangan psikis. Jadi secara kudrati, secara alamiah memiliki pola perkembangan psikis. Jadi psikis itu fisik, ada perkembangan fisik. Jadi fisiknya itu boleh dalam artian badannya ataupun perkembangan pemikiran dan perkembangan otaknya. Itu secara kudrat berpola. Tidak bisa, ya tadi bertahap tadi, berpola bertahap. Kemudian perkembangan anak tersebut, dalam perkembangan anak terdapat masa peka. Ya ini memang betul, pada saat itu kita betul-betul harus hati-hati. Kita sebenarnya merasa bahwa anak itu biasa-biasa saja, padahal pada masa itu dalam teori Maria Montessori ini bahwa itu kita harus betul-betul memperhatikan, memberi perhatian yang penuh agar anak dapat berkembang. Karena masa ini digarisbawahi beliau sebagai masa yang sangat peka terhadap pengaruh. Apakah pengaruh itu negatif atau pengaruh itu dari sesuatu yang membahayakan perkembangannya atau menghambat daripada perkembangannya. Hati-hati ya, hati-hati dalam artian kita tidak boleh terlalu kasar karena dia tidak mampu untuk mencerna yang kasar. Kemudian kita juga tidak boleh terlalu keras karena anak ini tidak mungkin bisa mencerna juga hal yang keras. Maksud saya apa? Kasar itu dalam artian kita bersikap, kemudian keras itu dalam hal bertindak. Jadi tidak boleh kita melakukan hal yang berlebihan. Oleh karenanya kalau boleh kita buat kesimpulan, pertama, ini perkembangan anak, kata beliau, Montessori Maria ini menyebutkan bahwa perkembangan anak itu adalah berproses. Tidak boleh atau tidak ada sesuatu yang tiba-tiba, karena pasti ada latar belakangnya. Makanya kalau mau anak itu sukses atau bisa berkembang harus dijaga. Yang penting dijaga dan diberikan stimulus tadi. Stimulus itu apa? Diberikan pembelajaran yang berupa pengalaman. Kalau respon lalu anak. Jadi begitu anak menerima atau mengikuti apa yang didemonstrasikan, itu namanya respon. Jadi tentu saja harus dijamin kondisi anak dalam keadaan sehat untuk bisa proses belajar, perkembangan, harus proses berkembang tadi. Istilahnya berkembang ya, bukan belajar. Kemudian anak secara kudrat memiliki pola, betul. Tadi memperjelas penjelasan di atas saja. Proses berkesinambungan, istilahnya tidak datang tiba-tiba, pasti ada sebab ya. Anak ini sakit, ada sebabnya. Kemudian anak ini seperti pendiam, ada sebabnya. Kemudian anak ini terlalu banyak bicara, itu ada sebabnya. Jadi selalu saja ada sebabnya. Dari sebab apa yang baik, kemudian apa yang tidak baik, itu ada latar belakangnya. Kemudian tadi belajar anak berpola ya, ada kodratnya perkembangan anak itu berpola. Jadi begitu untuk mencapai perkembangan yang baik pasti harus diawali oleh proses yang baik juga. Polanya seperti apa tadi? Harus pelan-pelan, harus betul-betul bertahap. Kemudian dalam perkembangannya hati-hati jangan sampai kita melakukan hal yang salah dalam artian berlebihan baik dalam bentuk kata-kata ataupun perbuatan yang dapat membuat anak ini menjadi tidak mulus dalam perjalanannya. Teori-teori ini pada dasarnya memang sebagai basis untuk perkembangan anak usia dini. Oleh karenanya kita semua memang kalau dulu tidak begitu cermat untuk memperhatikan teori daripada perkembangan anak usia dini. Nah, jadi mulai saat ini betul-betul beberapa tokoh ini memang kalau dicermati satu-satu memiliki misi ya, memiliki sesuatu yang memang harus dilakukan oleh kita semua, khususnya dalam menangani anak usia dini. Apalagi tadi ada nyebut-nyebut tentang minat ya. Sini ada minat pada materi. Itu materi yang mana? Kalau ini masih di WIA mengutamakan minat pada materi, kemudian cara menentukan minat. Bakat anak usia dini apakah harus melalui tes? Tadi sudah disebutkan ya. Maksudnya minat itu kesenangan pada dasarnya ya, kesenangan. Ini sebenarnya tidak rumit ya, masih pada John Dewey ya. Kembali ke John Dewey tadi mana?
Ya. Ini learning by doing. Oh ya. Learning by doing, kemudian tadi disebutkan tentang minat terhadap materi perkembangan. Jadi minat itu ya respon, terlihat daripada responnya. Ya, kita memberikan stimulus ya, kemudian anak melakukan tindakan atau mengerjakan, itu disebut dengan respon. Kalau anak itu melakukan sungguh-sungguh, maka dia berminat namanya. Kalau dia tidak berminat, itu karena ada sebab tadi ya, ada sebabnya. Jadi mengukur minat suatu anak terhadap perkembangan, maksudnya pembelajaran, tergantung pada apa yang ditampilkannya dalam respon. Semakin dia bersemangat, berarti dia semakin berminat. Tentu saja yang kita maksud ini adalah berminat yang baik dalam keseimbangan mengikuti perkembangan yang kita lakukan. Perkembangan ini adalah pendidikan. Ya. Jadi kalau John Dewey ya, beliau menggariskan apa-apa yang dilakukan atau proses atau pelaksanaan pembelajaran itu pertama harus mengalami. Kemudian kedua harus dibandingkan atau bersama-sama dengan komunitasnya atau bersama dengan teman-temannya, partisipasi, sehingga jangan sampai anak itu tidak aktif untuk bisa ikut proses pengembangan. Kalau anak itu tidak ikut, pasti tadi dibantu dengan teori Maria Montessori tadi menyebutkan bahwa itu ada sebabnya karena seluruh gambaran utuh anak itu ada latar belakangnya. Jadi tidak harus secara rumit ya. Boleh tes psikologi ya, tapi tidak selamanya ya. Tidak selamanya harus dilakukan seperti itu. Karena tadi ini minat terhadap bakat anak usia dini. Kalau jelimet ya, anak itu kan paling sederhana saja, masih sederhana. Sebenarnya tes bakat itu kata saya tadi menurut teori John Locke ya, itu dapat dibuat anak itu menjadi sangat berminat atau sangat baik dalam tes psikologinya. Apabila anak itu telah mengalami, telah melakukan. Tapi tentu saja ada keterbatasan ya. Memang kita sepertinya merasa sangat bangga terhadap anak kita, terhadap siswa kita, apabila dia memiliki keterampilan yang baik, sungguh berbeda dengan siswa-siswa atau anak-anak di TK yang lain. Tapi kita juga boleh juga khawatir di antara kejadian yang seperti itu. Karena apa? Karena anak kita sebenarnya ada keterbatasan dalam hal porsir untuk melakukan pengembangan. Jadi yang lebih intinya tuh jangan sampai terjadi kesedihan, jangan sampai terjadi penekanan fisik ataupun psikisnya ya. Intinya seperti itu saja. Jadi ada kegembiraan dia melewati proses daripada pembelajaran itu. Jadi kita itu memang dalam hal ini harus melakukan demonstrasi yang aman-aman saja, jangan sampai arahnya membuat anak ini berlebihan. Jadi kita di atas di belakang daripada kebanggaan orang tua dan gurunya terhadap prestasi anak, itu justru ada kekhawatiran. Jangan-jangan anak ini dilakukan over capacity atau berlebih-lebihan daripada kemampuan dia. Yang penting intinya anak ini dapat berkembang, dapat melakukan pengembangan bahasa, dapat melakukan pengembangan lainnya dengan paling sederhana, bahkan anak itu bisa bicara dan berani untuk menceritakan pengalaman sehari-harinya atau menceritakan apa yang terjadi, itu sudah prestasi yang lebih karena itu bukan daripada kita, justru anak yang berinisiatif untuk menyampaikannya. Jadi masalah minat ini justru tergambar langsung dari aktivitas dia. Semakin sedikit aktivitas dia untuk bisa mengikuti pengembangan, itu artinya semakin tidak bagus minatnya. Kalau tentang minat itu ketertarikan dan langsung melakukan pencontohan. Karena tadi beberapa tokoh bahwa tadi dari John Locke ya menyatakan bahwa itu adalah pencontohan. Sampai di sini mungkin dari refleksi dari saya. Terima kasih kepada moderator dan pembawa acara.